Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah SMP Negeri 1 Tegoan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 4 Tegoan, Kecamatan Tegoan, Kabupaten Grobogan. Dan tetap bersemangat. Ini salah satunya adalah pengimbasan materi modul 1 kepada teman-teman. Alhamdulillah teman-teman berkenan untuk menerima pengimbasan dari kami. Ya, di sini tadi sudah disampaikan Bu Yanti. Untuk modul 1 itu tentang pemikiran pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang dirangkum menjadi 6 hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Yanti bahwa pendidikan adalah menuntun. Yang menuntun di sini tadi disampaikan tugas guru hanya menuntun siswa, ya, sesuai dengan kodrat anak. Ya. Anak sudah punya kodrat A, tugas kita hanya menuntun saja. Kita nggak bisa untuk memaksa dia untuk jadi seperti yang pernah datang. Ini pengalaman saya itu Raffi, ya, Raffi. Sini Pak, Raffi. Yang Raffi pernah yang jadi kiper nasional itu saya. Waktu mengajar dia itu dia normal. Itu anaknya mudeng. Tidurnya enggak Pak, tidurnya enggak, tapi dia enggak mudeng. Dia enggak mudeng. Terus sering izin menyatakan dia mau berlomba sepak bola seperti itu. Mulut saya pernah ngomong, apa ya berarti besok bisa memberimu masa depan. Saya betul-betul malu ketika terpampang di koran Raffi adalah kiper nasional yang terbaik itu. Ya, akhirnya terbukti ya bahwa dia sudah akhirnya ke bola ya sudah. Kita nggak bisa menciptakan dia kudu pintar iman, nggak bisa. Nah ini tugas guru hanya menuntut. Kita tidak bisa memaksakan anak jadi apa, nggak bisa. Ya, tadi Bu ini menyampaikan tentang bahwa pemikiran KHD itu menambahkan bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, nah, jangan berpusat pada guru. Imbasnya seperti apa sudah disampaikan tadi Bu Dwi, dan ini juga sudah masuk dalam model pembelajaran kita yang terbaru bahwa saat ini pembelajaran kita harus student center, bukan guru, ya, bukan berpusat pada guru atau teacher center. Terus kemudian yang ketiga bahwa untuk dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bukan tabulator. Ya. Mungkin pada saat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu tidak mengikuti filosofis yang disampaikan oleh John Locke. Ya, kalau John Locke mengatakan bahwa anak itu ibarat kertas kosong. Ya. Guru berhak untuk menulis apapun, ya, pada kertas kosong itu untuk mencatat masa depan si anak. Itu menurut John Locke. Ya, kalau KHD tidak, beliau tidak mengikut teori tabula rasa, ya, karena dia mengatakan bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi diibaratkan kertas, tetapi sudah ada tulisannya penuh. Cuma tulisan ini masih bersifat samar-samar. Maka tugas guru menebalkan karakter-karakter yang ada pada anak ini, menebalkan dari samar-samar agar dapat memperbaiki lambungnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Menebalkan lampu anak ini bisa dengan kekuatan konteks diri pada anak dan juga melalui sosio-kultural atau budaya. Untuk kekuatan konteks diri anak ini kita bisa melihat bahwa anak itu sebenarnya mengalami tahapan-tahapan pengembangan. Untuk anak usia SD, TK, 0 sampai 8 tahun, dikatakan pada tahap pirogo. Mereka banyak mengutamakan gerakan. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak mereka itu aktif, banyak gerak seperti itu, bermain. Dia tidak memikirkan efek samping dari apa yang mereka lakukan. Tugas orang tua harus mendampingi mereka, membimbing mereka. Kemudian kalau anak-anak kita itu sudah masuk dalam tahap peralihan ke pirogo ke piromo. Nah, jadi kalau untuk anak dewasa itu sudah irama. Kemudian untuk anak-anak SMP itu masuknya di tahap ini antara wirada dan wirama.
Dalam artian memang gerakan anak-anak itu masih banyak, tetapi sedikit banyak logika mereka sudah mulai berjalan. Ya. Anak-anak SMP sudah harus bisa berpikir akibat dari apa yang mereka lakukan. Kalau anak-anak SMA sudah cenderung pada pemikiran mereka untuk masa depan, sehingga maksudnya dalam tahapan irama di sini ya, orientasi pilihan hidup yang seperti apa itu sudah mulai bermain di dalam pemikiran mereka. Ya, nah kita masuk di sini sehingga ketika kita menyebarkan kasus, kita sesuaikan dengan tahapan usia anak. Kemudian melalui konteks sosiokultural budaya. Ini beberapa dikenalkan di beberapa daerah dan di Indonesia. Itu ada bagaimana menebarkan laku anak dalam sosial budaya di Manggarai. Itu ada Toing, Pitong, Toming. Kemudian di Jawa Barat ada ini. Kalau di Jawa Tengah kemudian yang ada budaya Jawa yang banyak menanamkan perilakuan, mengutamakan perilakuan. Yang seperti ngajar banyak-banyak aja dari orang tua, ya kemudian kalau dari Grobogan sendiri, itu misalnya budaya boyong grobok, ya. Di Grobogan ada budaya boyong grobok, di sini menanamkan rasa gotong royong kebersamaan. Ya, ini memang perlu kita sampaikan. Dan kalau di SMP 1 Teguhan sendiri, ya, saya sendiri yang merasa mengajar di sini sejak 2005. Sebenarnya apa yang saya terima di dalam penggerak itu sudah diterapkan semuanya di sini. Bagaimana kita ada budaya sesama, senyum, salam, sapa itu mengajarkan siswa pada keramah tamahan. Ya. Kemudian sudah mengajarkan siswa pada rasa disiplin dan kita sudah mulai ngecek anak ya, kesiapan anak dan kemudian adanya Jumat bersih itu juga sudah menunjukkan atau menanamkan rasa kebersamaan dan sifat gotong royong. Ini kebiasaan-kebiasaan atau cara dengan konteks sosiokultural itu masih ada kayak di Papua ya, di Madura juga ada. Iya, yang kelima dasar pendidikan dasar di Madura yang harus saya sampaikan adalah tentang uji pekerti. Ya. Maaf ini saya uji pekerti, kita baca bersama bahwa menurut dasar di Madura uji pekerti atau wadah atau yang biasa kita kenal sebagai karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi itu diartikan sebagai perpaduan gerak pikiran, kemudian perasaan serta kemauan, sedangkan pekerti itu diartikan sebagai pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Kita di sini bersifat kognitif, pengetahuan. Ya, karsa bersifat afektif, pemahaman dan karya itu psikomotor. Ini dalam ilmu pendidikan. Kita biasa menerapkan dari sisi kognitif, afektif dan psikomotor ini sudah masuk dalam pemikiran KHG. Sedih itu juga merupakan perpaduan harmonis antara cinta dan karsa. Demikian pula bahagia. Budi pekerti itu sebenarnya yang menjadi tempat penanaman pertama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan yang lain. Ya, kita mengenal ada 3 pusat pendidikan ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi untuk pendidikan karakter itu memang lebih utama dilakukan di keluarga. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan pengajaran dari orang tua. Tetapi kita sadari, khususnya
khususnya anak-anak kita sendiri, justru di lingkungan keluarga mereka tidak bisa mendapatkan ini yang teladan, tuntunan dan pengajaran yang mereka harapkan. Jadi anak menjadi luntur. Karena penanaman budi pekerti ini perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga akan menguatkan pribadi anak. Ya, pembiasaan-pembiasaan itu yang akan tertanam kuat pada diri anak. Karena kita pahami untuk budi pekerti anak itu tidak luput dari ini, ya, watak biologis keturunan. Jadi secara biologis di pewarisan sifat berhasil sangat itu kalau menjelaskan tapi semua orang tua itu akan diturunkan kepada anaknya. Sedikit ada keterpaksaan tapi toh mereka mau. Ya, di sini peran guru. Ya, kita memang menyadari bahwa tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu tidak bisa dihasilkan dari diri anak. Tetapi dengan kita memberikan pembiasaan seperti yang disampaikan Pak Agus, yang memperkuat tabiat-tabiat baik kepada anak tersebut, maka diharapkan tabiat-tabiat buruk itu lama-kelamaan akan menipis, bahkan harapannya akan hilang. Sehingga dia akan memiliki kecerdasan budi pekerti, di mana dia akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap dalam melakukan suatu. Untuk selanjutnya, dasar pendidikan Gajah Dewantoro sebagai petani akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai saja untuk pemaparan modul 1.4 untuk diseminasi hasil pelatihan calon guru penggerak tahap keempat Kabupaten Grobogan, khususnya di SMP Negeri 1 Tegowangu. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala Sekolah, juga untuk semua teman-teman guru. Ya. Karena jujur saja, kalau melihat materi dalam IHT itu yang sebagian besar diisi oleh kami dari CGP, maka kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru juga kepada Bapak Kepala Sekolah bersama karena telah memfasilitasi kami untuk diseminasi materi modul 1 ya, calon guru penggerak angkatan keempat ini. Karena di awal semester genap itu tidak ada, tapi alhamdulillah di sini ada, sehingga kami punya kesempatan untuk mendiseminasikan hasil belajar kami. Inilah sekian satu ya. Memang banyak kebanggaan yang saya dapatkan sejak masuk di sini. Saya Tegowangu dengan kedisiplinan yang tinggi, ya, menyadarkan kamu tugas guru itu apa sebenarnya. Itulah sekian satu. Betul-betul menggodok kita untuk menjadi abdi negara yang profesional. Ya. Sedikit dulu untuk modul 1.3 yang tadi disampaikan Pak Parjo, itu memang sebenarnya materinya tadi paruan, saya separuh, Pak Parjo separuh, tapi saya lihat tadi sudah terangkum semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru sedang difokuskan pada pembuatan resensi tadi ya, jadi agak bingung. Tidak apa-apa, intinya untuk modul 1.3 itu hukumnya sunnah, jadi insya Allah tidak masalah bagi saya nantinya. Ya. Hanya penekanan saja pada penyusunan visi tadi, ada penekanan yang harusnya kita sampaikan ya, bahwa ada perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kalau dulu kita sebagai guru itu tugasnya mengajar, mendidik anak-anak supaya memiliki prestasi yang tinggi, sehingga pertanyaan mesti anakku peringkat berapa ya, itu yang diutamakan. Nah, untuk paradigma yang baru ini kecenderungan adalah bagaimana seorang guru itu menuntun anak-anak didik kita untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki sesuai dengan kodrat yang mereka miliki sendiri. Ya. Seperti yang sudah kita alami sendiri, yang saya sampaikan, kita punya anak namanya Raffi Mardianto, untuk mata pelajaran apapun dia lemah, tetapi dia pandai di sepak bola, dan alhamdulillah masa depannya pun tercapai, kebahagiaannya teraih melalui
sepak bola. Ini yang diharapkan dari Merdeka Belajar. Nah, belajar awal tentang Merdeka Belajar ketika saya menerima itu ada isu ojo-ojo nanti berkembangnya menjadi merdeka tidak belajar. Karena di sini guru tidak boleh marah. Guru harus lebih sabar dalam menghadapi siswa seperti itu. Saya mau juga takut terus kedisiplinannya itu di mana? Nah, di modul 1.4 ini baru saya mendapatkan jawabannya. Apakah di dalam Merdeka Belajar itu masih ada penanaman disiplin atau tidak seperti itu? Nah, kita mulai saja. Untuk modul 1.4 di sini yang dibahas adalah tentang budaya positif. Untuk capaian umum modul 1.4 nantinya, ya, kita diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif yang ada di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan yang kita capai. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa memahami dan kemudian menerapkan dalam tatanan di kelas. Satu ungkapan dari Ki Hajar Dewantara ya, untuk budaya positif atau ekosistem positif ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai petani yang disampaikan oleh Pak Parjo. Yang menanam padi misalnya, beliau hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Jadi di sini guru tidak mengajar tetapi menuntun anak dengan cara bisa bagaimana bersikap yang lemah lembut kepada anak-anak. Intinya bagaimana anak-anak ini bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Untuk eksplorasi konsep modul 1.4 ini nanti ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Untuk poin 1 dan 2 ini nanti saya yang menyampaikan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yanti. Hanya 1 poin tapi mungkin paling banyak nanti. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Parjo. Dan yang keenam segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Bu Yuli. Akan saya mulai untuk poin 1 perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kegiatan kepala tangan. Ini seumpama di situ bisa juga kita tekan di bawah. Seandainya di situ Bapak Ibu saya minta sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk itu, yang untuk Bapak. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Genggam yang keras. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi panjenengan punya benda yang sangat berharga dalam kepala ini, yang misalnya Bukul punya di kepala ini kencang, kemudian Busolati merayu dengan segala daya,
di angkot dirayu, di bis dirayu. Kepo. Bapak langsung ngaku gitu. Jujur Bu, apakah seperti itu? Andai kan benda itu sangat gagal itu. Iya terpasti. Langsung diberikan. Ada yang lain mungkin? Jadi pertahankan Tuhan, sesuatu yang berharga ya sesuatu. kalau suami ya Kalau suami dibenarkan Bu, di situ kan boleh Pak. Untuk anak-anak dan keluarga ini seperti ini. Sesuatu yang paling berharga. Sesuatu Ya. akan kuberikan kecuali hatiku ngono. Berarti kan begitu mulai ya. Ini, jadi kalau menurut Tuhan karena ini sangat berharga maka akan dipertahankan. Ini milikku. Ini prinsipku, tidak akan kuberikan kepada orang lain. Ini hanya sekedar teori saja. Nah, dari sini, dengan kita menggenggam erat apa yang menjadi barang berharga milik kita, kalau tadi si A-nya Tuhan, si B-nya Budia. Kalau Tuhan mempertahankan dengan sekuat hati apa yang ada dalam hatinya, ya, dan Budia tidak bisa mempengaruhi, berarti di sini kita katakan Budia bisa tidak mempengaruhi Tuhan untuk memberikan sesuatu yang berharga tadi oleh Tuhan. Yang kita pelajari di sini di mana seseorang akan berusaha mempertahankan sesuatu yang sangat berharga untuk dimiliki dan tidak akan diberikan pada orang lain. Kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita dan kita pun tidak bisa mengontrol orang lain tujuannya sana. Sehingga pada pembahasan tentang perubahan paradigma teori kontrol ya, atau dari salah paham. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kowe kudu ngene. Peraturannya setiap hari siswa harus mengenakan sepatu hitam polos. Selama ini kan kita seperti itu. Dan murid harus Bu, kalau tidak kita langsung berikan satu sanksi. Itu yang terjadi sekarang. Padahal sebenarnya di dalam benak si anak bisa saja aku gak senang sepatu warna ireng, mau sepatu ada ireng, aku gak senang. Itu berarti sebenarnya kita gak bisa mempengaruhi anak. Sehingga yang terjadi banyak sekali anak-anak yang masih melakukan pelanggaran. Karena sejatinya kita tidak bisa mengontrol tindakan dari anak tersebut. Kemudian kemudian yang kedua, ilusi bahwa fixing dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini juga begitu. Misalnya salah satu siswa kita datang terlambat, padahal dia anak yang menjadi teladan. Terus kita ngomongnya baru aja, ya Allah kamu dok orang teladan toh, pengen ngerti orang, pengen nak mulai paling pinter, dan ini dia malah sengaja mau ibu ya. Bahasa itu halus, tetapi di dalam hati anak itu akan timbul rasa bersalah. Dan itu tidak akan menumbuhkan karakter atau menguatkan karakter, tapi justru bisa jadi membuat anak menjadi lemah dan tidak percaya diri. Jadi bahasa halus yang kita pakai pun ternyata memang harus hati-hati dalam penggunaannya. Kemudian ketentuan yang ketiga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini belum tentu. Ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, Sewu, ini yang Pak Prapto sedang getol ini. Nah, kita dapat menyelesaikan FPP dalam waktu cepat diberi penghargaan. Ini penguatan positif ya. Tetapi belum tentu penguatan positif ini berimbas ke arah kebaikan. Bisa jadi, aku pengen untuk hadiah, besok tak cepet-cepet ya, bisa besok tak ngambil dari Pak, ada yang lebih parah Pak, mau ganti tangga atau apa? Turun nganggo tulisannya.
Ini hal-hal yang selama ini kita pahami. Ya, ini. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu memang tidak tepat. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perbaiki. Nanti Bu Yanti akan mengupas tuntas. Ya. Di materi di situ ada dihukum oleh penghargaan, ada nanti Bu Yanti. Masa penghargaan menghukumnya ini kita juga tidak bisa. Yang kita lanjutkan. Ini. Kemudian masih membahas tentang paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Ya. Di sana kita mengontrol seseorang. Pada stimulus respon, kita akan selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Respon kita kabehnya itu kita, tapi anak belum tentu. Maka di sini untuk teori Allah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita menghargai hak anak. Kita menghargai apa itu isi hati anak sebenarnya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya seseorang yang di rumah tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia cenderung di sekolah selalu melakukan kesalahan karena dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Nah, ini bahwa teori kontrol menyebutkan semua perilaku itu mesti ada tujuannya. Maka perlu ketika seseorang atau murid-murid kita melakukan satu kekeliruan, harus kita analisis dulu. Foto karakter seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon menyebutkan orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol menyebutkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Jadi kalau iming-iming yang kita berikan itu tidak masuk karena tidak sesuai dengan hakikat kodrat anak, ya, maka kita berusaha untuk memaksa anak agar mematuhi. Terus pada teori kontrol di sini ada kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nanti ini nanti sudah mengarahnya juga ke sekolah ramah anak seperti yang saya tanyakan kemarin. Kaitannya di sini bagaimana dari sana arahnya dalam membuat kata tertib kita harus melibatkan anak. Sehingga di sini ada konsensus bersama. Kemudian pada teori stimulus respon di sini ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol di sini model berpikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang dikalahkan. Ini perbedaan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol dan diharapkan kita sudah mulai beranjak mengganti ya, paradigma kita menjadi ke dalam teori kontrol. Kemudian tadi disiplin. Apakah di dalam Merdeka Belajar itu ada disiplin yang saya tanyakan? Ya. Terus nanti jangan-jangan malah berubah menjadi merdeka tidak belajar. Lah bocah diulang sak kuwate ya. Karena tadi guru hanya bisa menuntut uangmu siji tambah siji sama dengan loro ya wis. Guru tidak boleh marah. Nah, terus pikir aku itu jadi salah kabeh. Itu bayangan saya di awal. Tapi kemudian setelah mendapatkan ini ternyata di dalam Merdeka Belajar justru disiplin itu yang diutamakan. Disiplin berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Mungkin kita nggak pernah pikir sebenarnya disiplinnya artinya belajar toh. Selama ini bayangan kita patuh pada peraturan seperti itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya. Bukan seperti yang kita pikirkan sekarang, justru disiplin itu menyiksa anak. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian
suatu tujuan mulia. Disiplin identik dengan oralitas. Ini yang selama ini kita jalani. Ya. Bagaimana nanti kita bisa mengubah mana disiplin menjadi belajar dan disiplin ini menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan siswa. Disiplin itu hal yang biasa bagi anak-anak. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa perilaku manusia itu semuanya memiliki tujuan. Kalau dalam teori stimulus respon tadi dikatakan satu kesalahan itu memang harus dihukum seperti itu. Tapi pada teori kontrol menyampaikan bahwa perilaku seseorang itu mesti ada motivasi yang terkandung di dalamnya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan satu tindakan? Yang pertama, bisa saja dia berperilaku dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya tadi, ya, kita membuat peraturan setiap hari anak harus mengenakan sepatu berwarna hitam. Bisa saja dia mengenakan sepatu hitam itu hanya karena takut dihukum. Ya. Jadi dalam bilang, "Lah nek gak bisa sepatu lo takut dihukum." Nah, ada ketakutan di sana. Ya. Ini tidak tidak ramah anak seperti ini ya. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang berperilaku khusus itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya tadi si amin kok dia itu bisa jadi ya. Jadi ada tujuannya. Saya melakukan ini untuk penghargaan itu ada. Kemudian yang ketiga tentang teori motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, poin yang ketiga inilah yang kita harapkan. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, adanya hukuman, adanya ancaman, kemudian penghargaan itu kita peroleh dari orang lain, dari institusi. Tetapi yang ketiga, di sini untuk menghargai diri sendiri, yang artinya nanti menciptakan satu tanggung jawab pada diri anak untuk melakukan budaya positif, ini muncul dari dalam diri anak sendiri yang kita kenal dengan motivasi internal. Dan motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi anak mau melakukan atau mematuhi peraturan itu muncul dari diri mereka sendiri. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, di sini Ki-Hajar Dewantara sendiri ya, itu menyebutkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, murid yang mampu atau cakap memerintah diri sendiri inilah yang memiliki disiplin positif, memiliki motivasi intrinsik untuk mematuhi peraturan yang telah mereka sepakati sendiri. Ya, ini. Nah, budaya positif dalam satu sekolah itu nanti bisa dikembangkan dari peraturan kelas terlebih dahulu. Jadi kita lingkup kecil dulu, nanti mengadakan peraturan kelas. Tapi kalau dengan kata peraturan itu panjenengan masih di telinga masih terasa geli ya. Kalau kita kaitkan dengan budaya positif, ya. Peraturan masih berkesan harus. Nah, ini. Maka peraturan kelas ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, keyakinan kelas berasa lebih luas, ya, lebih nyaman didengar karena nanti keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dalam warga satu kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan berkembang menjadi sebuah lingkungan yang positif. Ya. Dari kelas masuk ke lingkungan positif di tingkat sekolah. Maka di lingkungan sekolah kita itu akan terbentuk budaya positif. Jadi
berawalnya dari kelas terlebih dahulu. Nah, bagaimana pembentukan atau penyusunan keyakinan kelas dan hukuman serta penghargaan itu seperti apa akan disampaikan oleh rekan saya Bu Evi Budiati. Monggo Bu Yanti, dari saya cukup dulu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.